Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Kepulauan Sula mengintensifikan pelaksanaan operasi Pekat Kiraha 1 tahun 2026, khususnya dalam menekan peredaran minuman keras ilegal. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah toko emas di kota Surabaya. Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan untuk menghadapi aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Purworejo. Di informasi pertama, pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Kepulauan Sula terus mengintensifkan pelaksanaan operasi Pekat Kiraha 1 tahun 2026, khususnya dalam menekan peredaran minuman keras ilegal. Berikut laporan Bribtu Alma, personil Polda Maluku Utara untuk Anda. Pemirsa, dalam operasi Pekat Kiraha 1 2026, Polres Kepulauan Sula berhasil menggagalkan peredaran miras ilegal di Pelabuhan Sanana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan operasi Pekat Kiraha pertama tahun 2026 difokuskan di Pelabuhan Regional Sanana, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai salah satu pintu utama keluar masuk penumpang dan barang. Operasi Pekat Kiraha pertama tahun 2026 dipimpin langsung oleh Kasatgas Preventif Ops Pekat Kiraha Ibtu Jarwadi Rumah Kuwaur bersama personel yang terlibat dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, barang titipan, maupun barang yang berada di kapal yang sandar di pelabuhan. Dalam pelaksanaan kegiatan, personel tetap mengedepankan pendekatan humanis serta prosedur pemeriksaan yang profesional guna menjaga kenyamanan masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan minuman keras tradisional jenis cap tikus yang dikemas dalam botol air mineral dan disimpan dalam karton tanpa diketahui pemiliknya di dalam kapal KM Al Sudais 21 yang sedang bersandar di Pelabuhan Regional Sanana. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 34 botol minuman keras, terdiri dari 24 botol ukuran 600 ml dan 10 botol ukuran 1,5 liter yang selanjutnya diamankan di posko operasi Pekat Kiraha Polres Kepulauan Sula untuk proses lebih lanjut. Polres Kepulauan Sula menegaskan bahwa pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah termasuk pelabuhan akan terus diperketat selama pelaksanaan operasi Pekat guna mencegah masuknya minuman keras ilegal serta potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Melalui pelaksanaan operasi yang berkelanjutan, diharapkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Sula tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah di bulan suci Ramadan dengan aman dan nyaman. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Di Maluku Utara, pemirsa, Direktorat Sababta atau Dit-Sababta Polda Maluku Utara menerjunkan personil unit Satwa K9 untuk memperkuat operasi pencarian di hari kedua. Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Berikut laporan Bribtu Alba, personil Polda Maluku Utara untuk Anda. Pemirsa, Polda Maluku Utara kerahkan K9 bantu pencarian orang hilang di hutan Desa Kusu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Korban operasi pencarian orang hilang diketahui bernama Landi Landia, berusia 69 tahun, warga desa Kusu, dilaporkan belum kembali sejak tanggal 24 Januari 2026. Mengingat medan pencarian yang meliputi area perkebunan dan hutan, Ditsamapta Polda Maluku Utara memutuskan untuk melibatkan anjing pelacak guna mendeteksi keberadaan korban. Direktur Samapta Polda Maluku Utara Kombes Polisi Agus Setio Herman menegaskan bahwa pelibatan unit K9 ini merupakan upaya maksimal kepolisian dalam mendukung tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan relawan masyarakat. Satu ekor anjing pelacak terlatih yakni K9 George yang memiliki spesialisasi dalam pelacakan. Fokus utamanya adalah menyisir area hutan dan kebun yang diduga menjadi lokasi terakhir korban beraktivitas. Kemampuan penciuman K9 diharapkan dapat menemukan jejak spesifik atau barang milik korban yang mungkin terlewat oleh pengamatan visual manusia, sehingga dapat mempersempit radius pencarian. Tim K9 akan terus bekerja secara intensif bersama tim gabungan di lapangan. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan korban juga diimbau untuk segera melapor kepada petugas terdekat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Kepulauan Sula mengintensifkan pelaksanaan operasi Pekat Kiraha 2026. Berikut laporan Bribtu Alma, personil Humas Polda Maluku Utara untuk Anda. Pemirsa, operasi Pekat Kiraha 2026 Polres Kepulauan Sula amankan praktik judi kartu di sebuah indikos di Desa Fugudu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan operasi Pekat ini dipimpin oleh Kasatgas Humas Operasi Pekat Kiraha 2026 Ibda Jaya Afandi Somena bersama personel Satgas Operasi Pekat yang terlibat sesuai surat perintah tugas dalam melaksanakan patroli dan pemeriksaan di sejumlah titik rawan penyakit masyarakat di wilayah Kota Sanana. Operasi tersebut menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat, diantaranya perjudian, minuman keras ilegal, prostitusi, narkoba, serta aksi premanisme guna memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif menjelang bulan Ramadan. Selain melakukan patroli rutin, personel juga melaksanakan pemeriksaan pada sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat aktivitas penyakit masyarakat seperti penginapan, rumah indekos, tempat hiburan, serta titik keramaian yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat pada malam hari. Dalam kegiatan patroli dan pemeriksaan di wilayah Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, petugas menemukan 3 orang penghuni salah satu rumah indekos yang sedang melakukan praktek perjudian kartu joker. Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial FM, SY, dan JS. Dari lokasi ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu joker serta uang tunai sebesar Rp207.000. Operasi ini juga menjadi langkah preventif kepolisian dalam menekan potensi gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat, sekaligus memberikan pesan bahwa kepolisian hadir untuk memastikan lingkungan tetap aman dan nyaman bagi seluruh warga. Polres Kepulauan Sula mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada polisi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Sula tetap terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah di bulan suci Ramadan dengan aman dan nyaman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Beralih ke Jawa Timur, pemirsa, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah toko emas di kota Surabaya. Dalam ungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang seluruhnya merupakan warga negara asing. Berikut Bribka Camim Tohari melaporkan untuk Anda. Saat ini, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar press release kasus dugaan pencurian dengan pemberatan di toko emas Mahkota, Jalan Pacar Keling, Surabaya. Polisi mengamankan 4 tersangka warga negara asing berinisial YM, YZH, MR, dan FR
para pelaku berpula-pula sebagai pembeli, mengalihkan perhatian karyawan lalu mencuri 19 gelang dan 32 kalung emas. Saat ini, seluruh tersangka diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar konferensi pers terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Peristiwa pencurian tersebut terjadi di toko emas Mahkota yang berlokasi di Jalan Pacar Keling nomor 43, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dalam pengungkapan kasus ini, Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 4 perempuan sebagai tersangka yang seluruhnya merupakan warga negara asing. Masing-masing YM dan ZH asal Pakistan serta MR dan FR dari Yordania. Modus operandi yang dilakukan oleh keempat orang pelaku tersebut yaitu yang bersangkutan pura-pura membeli emas, kemudian melihat-lihat emas tersebut, petugas atau pegawainya diminta untuk mengeluarkan emas di dalam etalase, dilihat, kemudian satu orang dari keempat pelaku itu pura-pura mau melakukan pembayaran di kasir, sedangkan saat pegawai melayani satu pelaku, kemudian yang ketiga langsung mengambil emas yang dikeluarkan di luar etalase. Setelah modusnya tersebut dilaksanakan, kemudian tersebut melarikan diri. Keempat warga negara asing tersebut berada di Indonesia sejak tahun 2023, di mana mereka nomaden pindah-pindah tempat. Dari 4 pelaku tersebut, 1 diantaranya berinisial FR. Dari hasil koordinasi penyidik, yang bersangkutan merupakan residivis yang pernah melakukan kejahatan yang sama di negara Thailand. Dari hasil kejahatan tersebut, para tersangka berhasil mengambil 19 gelang emas 16 karat dengan berat 46,24 gram, serta 32 kalung emas 16 karat dengan berat 89,4 gram. Polisi masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing tersangka dan dugaan keterlibatan pihak lain. Saat ini keempat tersangka diamankan di Polrestabes Surabaya untuk menjalankan proses penyidikan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Polrestabes Surabaya menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam presisi. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 105 orang terkait aksi tawuran selama pelaksanaan operasi Pekat Jaya 2026. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum yang digelar di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Rabu 4 Februari 2026. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasubsi Penmas Bitumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo menegaskan bahwa operasi Pekat Jaya 2026 digelar selama 15 hari mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026. Operasi ini menyasar gangguan Kamtibmas khususnya aksi tawuran yang kerap terjadi pada malam hari hingga dini hari yang melibatkan kalangan remaja. Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan dari 105 orang yang diamankan, sebagian dilakukan pembinaan dan sebagian lainnya diproses secara hukum. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu belakangan kita cukup disibukkan dengan berbagai kejadian berupa tawuran yang terjadi di malam hari di beberapa wilayah yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, selanjutnya kami melakukan kegiatan operasi Pekat Jaya dan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Yang ini kami lakukan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari kegiatan tersebut ada beberapa kejadian yang selanjutnya kami lakukan upaya penegakan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dari kejadian-kejadian yang ada telah terbit 27 laporan polisi. 6 diantaranya adalah laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat di Polda Metro Jaya. Kemudian 21 laporan polisi di Polres jajaran Polda Metro Jaya. Dan kami telah mengamankan 105 orang, 14 orang diamankan oleh tim Polda Metro Jaya, kemudian 91 orang diamankan oleh tim yang dibentuk di Polres-Polres yang berada di jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita 105 barang bukti, diantaranya 56 bilah senjata tajam, 13 unit sepeda motor, serta 36 alat komunikasi yang diduga digunakan untuk aksi tawuran. Polda Metro Jaya mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah tawuran serta mengimbau segera melapor melalui hotline 110 atau kantor polisi terdekat apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.